Hai. Selamat datang di channel C11. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari sebuah film bergenre drama menegangkan yang berjudul Bullet Train Explosion. Film ini berkisah tentang seorang teroris misterius yang memasang bom di sebuah kereta api super cepat. Kereta itu membawa 349 penumpang. Teroris itu menuntut uang tebusan sebesar 100 miliar yen. Namun pemerintah menolak permintaannya. Siapakah sosok di balik aksi teror ini? Apakah para penumpang bisa selamat? Ataukah kereta akan meledak? Daripada penasaran, langsung saja kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok siswa SMA yang sedang melakukan karya wisata di sebuah stasiun. Mereka tampak antusias mengamati kereta api super cepat. Seorang petugas stasiun memberikan penjelasan tentang kecanggihan teknologi kereta api tersebut, mulai dari sistem keamanan hingga kecepatannya yang luar biasa. Kemudian kita diperlihatkan dua orang kondektur yang tengah bersiap. Mereka akan memandu perjalanan kereta api Tohoku Shinkansen Hayabusa nomor 60, yang merupakan salah satu kereta api tercepat di Jepang. Kereta pun tiba. Para penumpang mulai naik ke dalam kereta. Suasana dalam kabin tampak nyaman dan tertib. Setiap perjalanan kereta selalu diawasi oleh pusat kendali operasi dengan ketat. Kereta ini dikendalikan oleh seorang masinis wanita muda yang cekatan dan berwibawa. Hayabusa 60 pun berangkat dari stasiun Shin Aomori menuju Tokyo, melaju dengan kecepatan tinggi. Para penumpang terlihat menikmati perjalanan mereka dengan tenang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tim operasional menerima telepon misterius. Seseorang mengaku telah menanam bom di dalam kereta Hayabusa 60. Ia memperingatkan bahwa bom tersebut akan meledak jika kereta melaju di bawah 100 km per jam. Untuk membuktikan keseriusannya, pelaku meledakkan sebuah bom di kereta barang. Melihat hal tersebut, tim operasional langsung panik. Mereka segera menghentikan semua keberangkatan kereta lain dan menghubungi masinis Hayabusa 60. Tim memberitahu bahwa ada bom di keretanya. Ia menyuruh masinis melaju di kecepatan 120 km per jam. Masinis harus menjaga kecepatan tetap di atas 100 km per jam agar bom tidak meledak. Kondektur pun segera diberitahu mengenai keberadaan bom. Dan ia langsung memberikan pengumuman kepada penumpang bahwa kereta akan terus melaju, tidak akan berhenti di stasiun Hachinoe karena alasan operasional. Tak lama kemudian, perwakilan dari kepolisian dan manajer kereta tiba di pusat kendali. Ia memantau langsung jalannya kereta api dan memastikan bom tidak meledak. Kereta melaju melewati stasiun Hachinoe, dan penelpon misterius itu kembali menghubungi pusat operasi. Kali ini ia mengaku bersedia memberikan petunjuk untuk menjinakkan bom, namun dengan satu syarat, yaitu harus membayar uang tebusan sebesar 100 miliar yen. Perwakilan pemerintah yang tiba menyatakan dengan tegas bahwa pemerintah tidak akan tunduk pada permintaan teroris. Ia bahkan memerintahkan kondektur untuk memberitahu seluruh penumpang bahwa ada bom di kereta yang mereka tumpangi. Mendengar hal itu, semua penumpang pun panik. Para penumpang marah, menyalahkan pihak kereta karena tidak memeriksa keamanan sebelum keberangkatan. Situasi semakin mencekam saat teroris kembali menelpon dan mengunggah video pemasangan bom ke media sosial. Hal ini membuat penumpang ketakutan, dan kekacauan pun terjadi di dalam kereta. Sementara itu, tim operasional dihadapkan pada situasi baru. Di jalur berlawanan, sebuah kereta lain tengah melaju. Mereka harus berpikir cepat mengatur jalur untuk menghindari tabrakan. Dengan langkah yang beresiko, akhirnya Hayabusa 60 dipindahkan ke jalur lain. Meskipun terjadi benturan kecil antara kedua kereta, perpindahan jalur itu pun berhasil dilakukan dengan selamat.
現在320キロ。 Kemudian salah satu penumpang mempunyai ide untuk membuat situs penggalangan dana dan membagikan video ke media sosial guna meminta bantuan dana kepada masyarakat Jepang agar uang 100 miliar yen bisa terkumpul. Penumpang lain pun setuju dan mereka bekerja sama meminta bantuan dana melalui media sosial. Namun seorang politikus yang ada di dalam kereta tidak setuju karena jika uang ditebusi maka teroris akan semakin merajalela. Sementara itu, penumpang lain menghampiri seorang pria bertopi dan mengatakan bahwa kehadirannya membuat orang-orang tidak mau menyumbang, karena dia adalah pemilik perusahaan helikopter yang bertanggung jawab atas jatuhnya sebuah helikopter. Pria itu pun marah dan keributan terjadi. Seorang siswi SMA pun menekan tombol SOS untuk mereda keributan itu. Singkat cerita, sang kondektur berusaha menghibur masinis yang tampak mulai tertekan oleh situasi darurat ini. Kemudian kondektur berterima kasih kepada siswi SMA yang telah membantu mereda keributan yang baru saja terjadi. Sementara itu, tim operasional berupaya keras mencari solusi untuk menyelamatkan para penumpang. Mereka akhirnya memutuskan untuk mengirimkan kereta pengganti guna mengevakuasi seluruh penumpang. Kabar mengenai upaya penyelamatan ini disambut dengan penuh sukacita oleh para penumpang. Sebelum kedatangan kereta pengganti, sebuah kereta pembantu lebih dahulu tiba di lokasi untuk mengantarkan peralatan yang diperlukan dalam proses pelepasan gerbong paling belakang di kereta Hayabusa. Gerbong ini nantinya akan disambungkan dengan kereta pengganti. Setelah seluruh perlengkapan diserahkan, kereta pembantu tersebut kembali ke depo. Proses pelepasan gerbong pun dimulai. Kondektur dibantu oleh beberapa penumpang yang memiliki pengetahuan tentang kelistrikan, bekerja sama mencabut kabel-kabel penting. Mereka mengikuti arahan teknisi secara langsung melalui sambungan video call, demi memastikan seluruh proses berjalan dengan aman dan sesuai prosedur. Di sisi lain, para penumpang mulai berkemas bersiap-siap menyambut kedatangan kereta penyelamat yang tak lama lagi akan tiba. Sementara itu, setelah kabel berhasil dicabut, kondektur dibantu oleh beberapa penumpang lainnya berusaha keras melepas baut-baut pengikat pada gerbong belakang agar dapat dipisahkan dari rangkaian utama. Dengan penuh perjuangan, mereka akhirnya berhasil melepaskan gerbong paling belakang. Tak lama setelah gerbong terlepas, gerbong melaju perlahan menjauh. Tiba-tiba, bom meledak di dalam gerbong tersebut. Kejadian itu membuat tim operasional segera menyimpulkan bahwa bom tidak hanya dipasang pada satu lokasi, melainkan tersebar di beberapa gerbong lain. Di waktu yang bersamaan, kereta penyelamat mulai bergerak cepat mengejar posisi kereta Hayabusa 60. Di sisi lain, para wartawan mulai meliput perkembangan peristiwa itu, bahkan beberapa di antaranya menyaksikan secara langsung kereta Hayabusa melintas. Singkat cerita, tim teknisi di dalam kereta penyelamat mulai membangun sebuah jembatan kecil untuk menghubungkan kereta Hayabusa dengan gerbong penyelamat. Satu persatu penumpang menyeberangi dengan hati-hati, menaiki jembatan sempit itu menuju keselamatan. Namun, ketegangan belum berakhir. Salah satu penumpang yang masih tertinggal di gerbong Hayabusa mengalami gangguan emosional dan mengamuk. Di tengah kekacauan itu, seorang guru SMA yang telah berada di kereta penyelamat memutuskan untuk kembali ke kereta Hayabusa karena mencari muridnya yang masih tertinggal. Seorang politikus dan seorang konten kreator turut serta ingin memastikan kondisi di dalam kereta. Namun ketika mereka hendak kembali ke kereta penyelamat, jembatan penghubung mendadak rusak. Di saat yang sama, rem otomatis pada kereta Hayabusa aktif, menyebabkan laju kereta melambat drastis. Masinis berusaha sekuat tenaga untuk kembali mempercepat laju kereta. Namun upaya itu menyebabkan benturan keras pada kedua kereta. Insiden tersebut mengakibatkan satu kondektur terluka parah di bagian punggung. Sementara itu, guru SMA berhasil menemukan murid yang dicarinya. Namun mereka semua terdiam terpaku
saat menyadari bahwa bagian belakang gerbong telah benar-benar terpisah dari kereta penyelamat. Tim operasional mendapatkan laporan bahwa 340 penumpang berhasil dievakuasi. Sementara itu terdapat 9 orang yang masih berada di kereta Hayabusa. Para penumpang yang masih berada di dalam kereta mulai diliputi kecemasan. Mereka khawatir pemerintah akan menghentikan laju kereta sebelum mencapai Tokyo. Hal ini disebabkan karena jika kereta sampai ke Tokyo, maka akan membuat ibu kota porak-poranda. Dan benar saja, perwakilan pemerintah menyuruh kereta diberhentikan sebelum menghancurkan Tokyo. Kepala tim operasional pun marah, karena di dalam kereta masih ada 9 orang yang perlu diselamatkan. Kemudian mereka mencari alternatif lain dengan memperpanjang rel agar kereta Hayabusa melewati kota Tokyo. Sementara itu, siswi SMA bernama Yusuki yang masih berada di dalam kereta Hayabusa menelpon ayahnya. Ia mengatakan kepada ayahnya bahwa saat ini ia berada di dalam kereta Hayabusa. Sang ayah pun akan berusaha mencari teroris itu. Namun Yusuki mengatakan bahwa yang memasang bom di kereta adalah dirinya. Sang ayah tak percaya. Kemudian Yusuki menyuruh ayahnya berbalik badan untuk melihat bom yang sudah dipasang di rumahnya. Tak lama kemudian bom itu meledak. Kemudian Yusuki berdiri di hadapan para penumpang yang masih berada di dalam kereta Hayabusa, sembari menelpon tim operasional dan mengakui perbuatannya. Ia juga mengatakan bahwa telah membunuh ayahnya dengan jenis bom yang sama. Ternyata, tujuan Yusuki memasang bom bukanlah karena uang, melainkan ingin balas dendam dan salah satu tujuannya telah tercapai, yaitu membunuh sang ayah. Yusuki juga memberitahu cara menjinakkan bom, yaitu dengan membunuh dirinya, karena di dalam tubuhnya terdapat alat yang memonitor jantungnya. Jika jantungnya berhenti berdetak, maka monitor itu akan berhenti mendeteksi detak jantungnya dan aplikasi di ponselnya secara otomatis memancarkan sinyal untuk menjinakkan bom itu. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran memberitahu bahwa telah terjadi ledakan di sebuah rumah dan alamat rumah itu sama persis dengan alamat rumah Yusuki. Para penumpang dan kondektur yang masih ada di dalam kereta tercengang mendengar yang baru saja Yusuki katakan. Di sisi lain, tim teknisi mulai bekerja untuk memperpanjang jalur kereta di stasiun Tokyo. Sementara itu, polisi mulai menyelidiki latar belakang Yusuki. Ternyata, ibu Yusuki telah meninggal 9 tahun yang lalu. Sedangkan ayahnya adalah seorang polisi yang pernah ditugaskan untuk menangkap salah satu pengebom di kereta api. Singkat cerita, di dalam kereta ibu guru menghampiri Yusuki dan memberikan perhatian kepada Yusuki. Tetapi Yusuki tidak suka dengan tindakan guru itu. Sementara itu, polisi membuka sosial media milik Yusuki dan berusaha mencari tahu siapa yang membantu Yusuki dalam merakit bom. Ia menemukan percakapan Yusuki dengan seorang pria berusia 50 tahun. Ternyata, pria itu bekerja di perakitan bom. Polisi pun langsung mendatangi lokasi kerja pria itu. Di sisi lain, kondisi salah satu kondektur yang terluka semakin memburuk. Melihat kondisi rekan kerjanya, kondektur lain pun memohon kepada Yusuki agar diberi kesempatan menghentikan kereta untuk membawa ke rumah sakit. Namun Yusuki menyuruh kondektur untuk membunuh dirinya. Sementara itu, secara tiba-tiba pemerintah menyuruh tim operasional untuk menghentikan pekerjaan penambahan rel kereta di stasiun Tokyo. Tim operasional pun sangat kecewa dengan keputusan dari pemerintah. Dengan berat hati, pekerjaan penambahan rel itu pun akhirnya diberhentikan. Kondektur juga diberitahu bahwa tim operasional sudah tidak bisa membantu, karena salah satu alternatif penyelamatan diberhentikan oleh pemerintah. Kondektur pun merasa kesal. Ia mencoba membunuh Yusuki, namun niatnya seketika terhenti dan ia pun memeluk gadis itu. Sementara itu, polisi berhasil menemukan pria yang merakit bom untuk Yusuki. Ternyata pria itu merasa kasihan dengan Yusuki,
Karena sepeninggalan ibunya, Yusuki mendapat perlakuan keras dari sang ayah, yang membuat ia depresi dan ingin mengakhiri hidup. Ia juga ingin melampiaskan kebenciannya terhadap ayahnya dengan melakukan pengeboman di kereta Shinkansen Hayabusa. Dari hasil interogasi dengan pria itu, polisi pun akhirnya mengetahui bahwa bom terpasang di gerbong 1, 4, dan 6. Tim operasional tetap berusaha mencari solusi untuk menyelamatkan penumpang dan rekan kerjanya. Akhirnya, pemerintah, tim operasional, dan kondektur melakukan video call secara bersamaan dan membicarakan solusi untuk upaya penyelamatan. Ketua tim operasional menyarankan akan menggunakan 2 jalur rel untuk memisahkan gerbong yang tidak ada bomnya pada kereta Hayabusa. Mereka akan memecah gerbong, yang mana gerbong 1 sampai 6 berada di jalur utara. Sementara itu, gerbong 7 akan berada di 2 jalur, berjalan secara diagonal diikuti gerbong 8. Dan saat kereta mencapai jalur cabang, maka gerbong 1 sampai 6 akan terpisah dari gerbong 7 dan 8. Sehingga bom yang berada di gerbong 1, 4, dan 6 akan meledak di jalur cabang. Sementara gerbong 7 dan 8 terhindar dari ledakan. Pemerintah dan penumpang setuju dengan rencana itu. Mereka pun mulai bekerja. Para penumpang berada di gerbong 7 dan mulai memasang bantalan empuk mengelilingi gerbong untuk menghindari terjadinya benturan keras yang nantinya dapat terjadi. Kondektur memanggil masinis untuk pindah ke gerbong 7. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran tiba di titik pelepasan gerbong kereta. Mereka memasang tangki-tangki air di rel untuk menghambat laju gerbong 7 saat pelepasan gerbong terjadi. Di sisi lain, masinis terkejut melihat salah satu kondektur yang terluka parah. Sedangkan semua tim penyelamat bersiap-siap menunggu kedatangan kereta. Sementara itu, di dalam kereta para penumpang berpegangan erat karena sebentar lagi akan melewati titik pelepasan gerbong. Kereta terus melaju mendekati titik pelepasan gerbong, dan kereta pun tiba. Wesel dibuka sehingga gerbong 7 melintasi 2 jalur rel dan berjalan melintang. Kemudian wesel ditutup sehingga gerbong 7 terlepas dari gerbong 1 sampai 6. Kecepatan kereta di gerbong 1 sampai 6 terus menurun dan bom di kereta pun meledak. Sementara itu, gerbong 7 terus berjalan. Guncangan hebat terjadi di dalam gerbong dan gerbong terhenti setelah menabrak tangki-tangki air yang dipasang oleh pemadam kebakaran. Setelah gerbong 7 terhenti, petugas pemadam memeriksa 9 orang yang berada di dalam gerbong itu. Tim operasional melihat dari layar monitor dengan perasaan tegang dan bertanya-tanya apakah 9 orang itu masih selamat. Alangkah bahagianya mereka. Ternyata 9 orang yang ada di dalam gerbong 7 masih hidup. Upaya mereka dalam melakukan penyelamatan membuahkan hasil. Kemudian satu kondektur yang terluka parah akhirnya bisa mendapatkan perawatan. Sementara itu, Yusuki diinterogasi oleh polisi di dalam ambulan. Polisi memberitahu bahwa uang dari situs penggalangan dana sudah mencapai target, yakni 100 miliar yen. Polisi itu memberikan pengertian pada Yusuki bahwa dunia itu tidak jahat seperti yang Yusuki pikirkan. Yusuki kemudian dibawa oleh ambulan. Sementara itu, para penumpang lain berterima kasih kepada kondektur. Kondektur dan masinis mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari rekan kerja lainnya karena telah berhasil menyelamatkan semua penumpang. Dan film pun berakhir.